Kita bisa tempel-tempel, aku pengen pensiun seperti ini, aku pengen seperti ini. Jangan kebanyakan mau, kita tetap harus punya prioritas. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah planners, salam kenal, saya Muti Johari, Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut ulang tahun ke-20 QM Financial. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di media sosial QM Financial. Check it out! Tujuan finansial. Bagaimana cara menentukan tujuan finansial sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan? Cara menentukan tujuan finansial adalah kita sesuaikan dengan tahapan financial life journey kita. Tentu saja yang masih single dan first jobber mempunyai tujuan finansial yang berbeda dengan mereka yang sudah punya 2 anak gitu. Dan tentu saja kita juga mesti cek tahapan karir kita. Prioritasnya akan berbeda dan tujuan-tujuan finansialnya juga pasti akan berbeda. Dan yang terakhir adalah jangan kebanyakan mau, kita tetap harus punya prioritas karena apa? Saldo uang kita tuh terbatas gitu. Jadi harus realistis ya. Seberapa banyak tujuan finansial yang dapat dimiliki seseorang? Ya kalau bisa ya sebanyak-banyaknya dan kalau bisa juga itu semua bisa berjalan beriringan. Tapi yang idealnya adalah kamu punya tujuan finansial untuk dana darurat, dana pensiun, dan kalau kamu udah punya anak tentu saja harus nyiapin dana pendidikannya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah disiplin dalam rangka mencapai tujuan finansial itu. Oke? Bagaimana cara menentukan skala prioritas untuk setiap tujuan finansial? Oke, tujuan finansial itu kan kira-kira ada 3 ya, sesuai dengan jangka waktunya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu saja kita perlu memprioritaskan yang jangka pendek dulu. Nah, kalau misalnya di jangka pendek ini ada 2 tujuan, contohnya dana pendidikan anak sama dana liburan, tentu saja kita akan lebih memprioritaskan yang dana pendidikan anak ini. Karena ya by the time anak itu sudah sampai usianya, uang pendidikan itu harus dibayarkan. Tapi kalau liburan, mungkin kita bisa mundurin dulu 1 tahun atau ya mundurin lagi aja beberapa tahun lagi, ya nggak sih? Bagaimana caranya agar tetap termotivasi dan disiplin, terutama dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang? Oke, untuk tujuan jangka panjang misalnya mau pensiun masih 20 tahun lagi, tentu saja kita udah bisa bikin dream board, saya pengen pensiun seperti apa, saya pengen pensiun di mana, saya pengen pensiun ya seperti apa gitu ya. Dan itu bisa kita review dan kita bisa tempel-tempel, aku pengen pensiun seperti ini, aku pengen seperti ini, pengen seperti ini. Jadi kita akan terus teringat ini adalah tujuan saya. Dan untuk angkanya sendiri, untuk mengejar dana pensiun itu kan memang cukup berat ya. Dan tiap tahun kita harus review apakah dananya sudah mendekati target impian kita atau belum. Apakah cara terbaik mencapai tujuan finansial, investasi atau menabung? Oke, untuk tujuan finansial itu kan ada rumusnya ya, ada judul, ada jangka waktu, dan ada nilainya. Nah, nilainya ini yang mesti kita cari tahu nih dari setiap tujuan finansial kita, berapa sih target yang harus kita capai. Nah, kalau udah tahu itu, lalu misalnya jangka waktunya untuk jangka pendek di bawah 3 tahun, menurut saya lebih cocok misalnya dengan pakai tabungan aja atau pakai reksadana pasar uang gitu. Karena kita butuh kepastian target ini nyampe, tercapai gitu. Sementara kalau misalnya tujuannya masih di atas 3 tahun dan seterusnya, kita bisa coba dengan investasi di produk-produk yang bisa memberikan target return lebih baik supaya bisa melawan inflasi. Kamu masih penasaran tentang cara membuat tujuan finansial dan bagaimana menghitungnya? Yuk ikutan FCOS How to Set Your Financial Goals, silakan daftar di sini dan sampai jumpa di kelas.